Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang kami hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, Ibu Ayu Triwardani, SPD MPD, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan yang menonton video kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai implementasi sistem ERP pada UMKM Kopi Konoha. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu kita masuk ke latar belakang. Saat ini banyak UMKM yang sudah berkembang, tapi masih mengelola usahanya secara manual, terutama untuk pencatatan penjualan, stok, dan pembelian bahan baku. Nah, cara manual ini sering menimbulkan masalah seperti data tidak rapi, stok tidak akurat, dan pemilik usaha kesulitan melihat laporan keuangan secara cepat. Nah, oleh karena itu, kami mencoba menggunakan sistem ERP Odoo untuk membantu mengintegrasikan proses bisnis di salah satu UMKM, yaitu Kopi Konoha, agar pencatatan penjualan, persediaan, dan pembelian bisa dikelola dalam satu sistem terpusat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat. Pertama itu tujuan dulu. Tujuan dari implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada UMKM Konoha adalah yang pertama itu mengintegrasikan proses penjualan, persediaan, dan pembelian di Kopi Konoha ke dalam satu sistem. Nah, yang kedua itu meningkatkan akurasi data dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Nah, yang terakhir, menyediakan informasi yang lebih cepat dan jelas untuk pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Adapun manfaatnya, manfaat yang diharapkan yang pertama itu operasional lebih efisien karena prosesnya tercatat otomatis. Selanjutnya, manfaat yang kedua, stok lebih terkontrol sehingga resiko kehabisan atau kelebihan stok itu berkurang. Nah, yang terakhir, laporan penjualan dan pembelian bisa diakses kapan saja melalui sistem tanpa rekap manual lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke profil Kopi Konoha. Kopi Konoha adalah UMKM minuman yang bergerak di bidang penjualan minuman berbasis kopi dengan konsep coffee to go. Nah, Kopi Konoha menjual berbagai minuman berbasis kopi dan berbagai minuman non kopi juga. Dengan salah satu andalan yaitu kopi susu gula aren. Nah, usaha ini berlokasi di Jalan Tidung nomor 156 Makassar dan melayani pembelian langsung serta pemesanan untuk dibawa pulang. Dengan volume transaksi yang cukup rutin, Kopi Konoha membutuhkan sistem yang lebih rapi untuk mengelola penjualan dan persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses bisnis. Nah, proses bisnis sebelum digitalisasi masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan penjualan dilakukan melalui buku tulis atau catatan ponsel. Pengelolaan persediaan bahan baku seperti kopi, gula, susu, dan es teh, es batu tidak memiliki sistem monitoring yang terstruktur. Makanya ini kondisi sering menimbulkan masalah seperti kesalahan penghitungan stok, kesulitan mengetahui laba harian, serta ketidakakuratan dalam pencatatan flow keuangan. Nah, dari keterbatasan tersebut eh, membuat usaha sulit untuk berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu membantu integrasi penjualan, pengolahan bahan baku, serta pencatatan keuangan secara otomatis dan real time, sehingga pemilik usaha dapat mengambil keputusan yang lebih cepat atau tepat. Nah, sekarang kita masuk ke
diagram proses bisnis. Di sebelah sini diagram sebelum diterapkannya ERP. Nah, langsung saja ke proses dimulai ketika pelanggan datang ke outlet dan memesan minuman secara langsung. Kemudian barista barista kemudian meracik kopi menggunakan peralatan yang ada di gerobak. Nah, setelah minuman jadi, pesanan dicatat manual oleh penjual, bisa di buku catatan atau di aplikasi catatan handphone tanpa digital khusus. Nah, selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai di tempat. Di akhir hari, selanjutnya di akhir hari, penjual mengecek sisa stok bahan baku seperti bubuk kopi, gula, susu, dan cup. Itu semua itu secara manual, lalu menyusun rekap penjualan harian. Rekap penjualan harian juga itu secara manual berdasarkan catatan tersebut. Nah, bisa dilihat dari alur ini terlihat bahwa profesional Kopi Konoha masih sangat bergantung pada pencatatan fisik dan pengecekan manual sehingga rawan salah catat, sulit direkap dan kurang efektif untuk mengelola stok dan penjualan. Selanjutnya kita ke diagram sebelah atau diagram sesudah penerapan ERP. Langsung saja, pertama itu proses dimulai ketika owner membuka Odo dan melakukan pengaturan awal profil usaha Kopi Konoha. Setelah itu, eh, owner menambahkan daftar produk kopi dan bahan baku yang digunakan dalam operasional. Nah, dari tahap selanjutnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, owner menambahkan vendor atau pemasok bahan baku ke dalam sistem, lalu membuat purchase order untuk memesan bahan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, saat barang datang, sistem mencatat request produk sehingga stok eh, otomatis tercatat di sistem. Setelah stok siap, owner mengatur modul POS untuk kegiatan penjualan. Pada saat gerobak kopi beroperasi, kasir membuka sesi POS, lalu setiap pesanan pelanggan langsung diinput ke sistem, bukan lagi dicatat manual. Nah, lalu pembayaran dikonfirmasi di dalam POS sehingga seluruh transaksi tercatat otomatis. Di akhir hari, eh, kasir menutup sesi pos atau close session dan sistem otomatis membuat rekap penjualan harian. Owner kemudian bisa melihat laporan penjualan yang tersusun secara digital, detail, dan akurat. Nah, dengan alur baru ini, mulai dari pemesanan bahan baku, pengolahan stok, hingga penjualan harian menjadi lebih terstruktur, lebih cepat, dan minim kesalahan dibandingkan proses manual sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke rekan tim saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk pada instalasi dan konfigurasi awal. Pada tahap awal, proses dimulai dengan melakukan instalasi Odoo Community Edition. Instalasi dilakukan dengan menyiapkan perangkat atau server, kemudian memasang seluruh dependensi yang diperlukan, termasuk Python, PostgreSQL, serta library pendukung lainnya. PostgreSQL digunakan sebagai basis data umum, sehingga dibuat satu akun database khusus untuk memastikan Odoo dapat berjalan dengan stabil dan terstruktur. Setelah instalasi selesai, Odoo diakses melalui browser untuk melakukan pembuatan database baru.
Seperti yang ada pada gambar, kita akan membuat database baru di Odoo dengan nama Kopi Konoha ERP sebagai lingkungan kerja khusus untuk UMKM Kopi Konoha. Yang kedua, mengisi data admin seperti email, password, dan nomor telepon yang akan digunakan sebagai akun utama pengelola sistem. Yang ketiga, mengatur bahasa ke Indonesia dan negara ke Indonesia agar format tanggal, mata uang, dan tampilan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, opsi demo data tidak dicentang agar database berisi data kosong dan hanya berisi data operasional kopi Konoha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi modul. Adapun modul-modul yang digunakan untuk sistem ERP Kopi Konoha ini yaitu ada modul inventory atau stok persediaan, ada modul pembelian untuk pembelian bahan baku produk yang akan dijual, dan yang terakhir ada modul point of sale atau modul POS, yang dimana pada modul ini kita dapat membuka toko atau kasir untuk melakukan penjualan produk. Untuk konfigurasinya sendiri pada modul POS ini, saya cuma menambahkan metode-metode pembayaran untuk penjualan produk. Kemudian pada modul stok persediaan, konfigurasinya itu tidak ada yang saya ubah sama sekali dan settingannya tetap default seperti pada awalnya. Kemudian pada modul pembelian juga sama, konfigurasinya tetap dengan settingan default dan tidak ada yang saya ubah. Kemudian kita lanjut ke modul stok persediaan, yang dimana pada modul ini itu kita dapat menambahkan produk-produk yang akan dijual dan juga bahan baku dari produk yang kita jual tersebut. Contohnya di sini produk yang dijual untuk kopi Konoha itu ada kopi Konoha sendiri. Di sini saya telah menambahkan produknya dan produk ini itu ditampilkan pada modul pos dan penjualan. Untuk harga jualnya sendiri saya sudah atur menjadi 15.000, dan kategorinya menjadi minuman kopi. Di sini saya juga telah menambahkan foto produknya. Kemudian untuk contoh lain, yaitu bahan baku produknya, contohnya ada gula aren cair. Nah, gula aren cair ini ditampilkan pada modul pembelian dan tidak ditampilkan pada modul penjualan ataupun modul pos karena ini adalah bahan baku yang dimana bahan baku ini tidak dijual, melainkan ini adalah komponen penyusun dari produk yang dijual. Makanya saya tentukan harga jualnya di sini adalah 0 dan modalnya itu 50.000. Ini adalah contoh modal atau harga beli dari gula aren cair ini dan kategorinya di sini adalah bahan baku. Nah, kemudian kita ke modul pos. Pada produknya akan tampil produk-produk yang ditambahkan tadi pada modul stok persediaan secara otomatis. Begitupun pada modul pembelian. Nah, di sini akan tampil bahan baku produk yang telah ditambahkan pada modul stok persediaan tadi. Kemudian pada modul pembelian juga kita dapat menambahkan perusahaan pemasok atau vendor yang dimana perusahaan ini adalah tempat kita membeli bahan baku dari produk tersebut. Contohnya di sini saya telah menambahkan beberapa perusahaan lengkap dengan alamat, nomor telepon, dan contoh emailnya. Nah, selanjutnya pada modul pos itu sebelum saya membuat toko atau kasir Konoha Coffee Shop ini, tampilannya itu tidak ada toko atau kasir. Nah, kita dapat membuat toko atau kasir kita sendiri itu pada konfigurasi dan pada menu pos. Nah, di sini kita dapat mendaftar atau membuat toko atau kasir baru di sini. Dan saya telah menambahkan
toko atau kasir Konoha Coffee Shop sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk contoh penjualannya, kita masuk ke kasir yang telah kita buat. Untuk cash opening itu untuk penjualan awal kita tentukan 0. Nah, di sini akan tampil menu-menu yang telah ditambahkan tadi pada modul stok persediaan. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan penjualan. Selanjutnya pada tahap pembayaran, di sini ada 3 metode pembayaran yang telah diatur tadi pada konfigurasi modul POS sebelumnya. Di sini kita pilih kas saja, kemudian validasi. Nah, maka akan tercetak otomatis struk seperti ini. Kita juga bisa mencetak struknya. Nah, kemudian untuk melihat laporan penjualan itu kita tutup kasir dulu dengan menginput jumlah pendapatan penjualan hari ini. Nah, di sini hasilnya Rp54.000. Kita input 54.000. Kemudian tutup kasir. Kita keluar dari toko atau kasir kita, lalu kita ke laporan detail penjualan. Nah, di sini ada totalnya 54.000 pada hari ini tanggal 3 bulan 12 2025. Untuk melihat laporan lengkapnya ada di sini. Kemudian kita juga dapat mencetak laporan penjualannya. Nah, ini adalah contoh laporan penjualannya. Di sini totalnya 54.000 dengan catatan produk-produk yang terjual itu apa saja. Semuanya lengkap. Nah, kemudian untuk pembelian bahan baku, di sini sebelumnya kita cek dulu pada bagian produk di stok persediaan. Untuk bahan bakunya itu contohnya di sini susu UHT, gula aren cair, dan biji kopi Arabica. Di sini masing-masing stoknya ada 7, 10, dan 3. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian bahan baku produk pada modul pembelian. Kita pilih perusahaan pemasok produknya. Kemudian kita tambahkan produk apa yang ingin kita beli. Oke, dan di sini kuantitasnya masing-masing saya hanya membeli satu untuk setiap bahan baku produk yang saya beli. Kemudian kita konfirmasi order. Nah, kemudian kita kembali ke modul stok persediaan. Di sini akan otomatis muncul penerimaan bahan baku yang telah diorder sebelumnya. Kemudian kita validasi dan di sini penerimaan bahan baku yang telah dibeli tadi sudah selesai. Kemudian kita cek kembali pada produk. Nah, di sini masing-masing semuanya bertambah menjadi 1. Yang sebelumnya di sini 7, 10, dan 3 menjadi 8, 11, dan 4. Kemudian kita kembali ke modul pembelian. Nah, di sini kita dapat melihat laporan pembelian bahan baku dari perusahaan kita lengkap dengan
bahan baku apa saja yang kita beli. Mungkin itu saja untuk, implementasi dan konfigurasi modul-modulnya. Untuk kendalanya itu sendiri, kendalanya itu ada di, pengurangan bahan baku di modul stok persediaan, yang di mana seharusnya jika, produk itu terjual, maka bahan bakunya juga akan berkurang, dengan cara, pada produk ini seharusnya ada fitur, bill of material yang di mana di dalam bill of material ini ada takaran-takaran jumlah bahan baku, misalnya, pada satu cup kopi Konoha itu, terdiri atas sekian gram biji kopi, sekian mil susu UHT, dan lain-lain. Namun untuk, mengaktifkan fitur bill of material material ini, seharusnya menggunakan modul manufaktur. Tetapi kendalanya di sini modul manufaktur itu berbayar, jadi kami tidak dapat, mengaktifkan fitur bill of material material ini, dan, kendalanya itu bahan baku pada stok persediaan itu tidak berkurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebagai kesimpulan atas materi yang telah dibawakan oleh rekan-rekan saya, penerapan sistem ERP Odoo di Kopi Konoha ini berhasil mengintegrasikan beberapa modul seperti penjualan, inventaris, dan pembelian, yang dimana menghasilkan peningkatan efisiensi operasional, akurasi data, dan penyediaan informasi real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Transformasi digital ini memposisikan Kopi Konoha untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pengelolaan bisnis yang lebih terstruktur. Dengan otomatisasi proses bisnis inti, Kopi Konoha ini dapat mengurangi kesalahan baik itu kesalahan manual, memantau stok secara akurat, dan memiliki visibilitas penuh terhadap data penjualan yang ada, dan juga meningkatkan produktivitas dan dasar strategi pengembangan bisnis di masa yang akan datang. Baik, itulah pembawaan materi dan juga kesimpulan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.